Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar APRP, yaitu bisa disebut dengan dynamic routing. Pada video kali ini kita akan belajar APRP atau kita sebut dynamic routing. Nah, teman-teman tahu arti static dynamic itu untuk static manual, dynamic itu artinya auto. Nah, untuk static routing itu melakukan konfigurasi routingnya secara manual. Artinya misalkan di sini kita sudah melakukan static routing pada routernya, lalu jaringan kita berkembang, misalkan di sini kita akan menambahkan router lagi. Nah, itulah akan melakukan konfigurasi lagi satu persatu di router-router lainnya untuk memberitahu bahwa jalur ke IP yang di sini itu harus lewat mana. Itu untuk static routing. Untuk dynamic routing kita tidak perlu melakukan konfigurasi secara manual satu persatu. Jadi misalkan di sini sudah melakukan konfigurasi lalu jaringannya berkembang, di sini kita ada satu router lagi misalnya, terus misalkan di sini konekkan, nanti untuk static dynamicnya yaitu satu router saja. Berarti otomatis di router lainnya akan terupdate teman-teman untuk konfigurasinya. Jadi tidak perlu melakukan konfigurasi routernya satu persatu pada router lainnya. Konfigurasinya hanya pada router yang baru saja kita tambahkan. Begitu ya teman-teman untuk pengenalan dynamic routing APRP. Sekarang kita akan setup topologi dua router. Kita tambahkan dua router. Lalu kita tambahkan dua VC. Oke, ini ada router 1, router 2, dan PC 1 dan PC 2. Kita gunakan dari router ke router, dari router ke PC-PC-nya. Sekarang kita jabarkan IP-nya, misalkan di PC 1 192.168.10.2/24. Terus di gig 01 ini IP-nya 192.168.10.1/24. Artinya ini akan menjadi gateway ya teman-teman. Terus untuk di gig 00 router 1 itu ya adalah 10.10.10.1/24. Selanjutnya di PC 2 itu 192.168.20.2/24. Terus di gig 01 192.168.20.1/24. Dan di gig 00 yaitu 10.10.10.2/24. Oke, selesai. Ini adalah untuk IP-nya ya teman-teman. Selanjutnya kita langsung saja mengkonfigurasi IP-nya di routernya. Di sini kita harus meng-shutdown-kan terlebih dahulu. Kita masuk ke router 1. Interface rank gig 00 sampai 1, kemudian no shutdown. Selesai. Terus kita ke router 2-nya. Interface rank gig 00 sampai 1. Kita no shutdown. Selanjutnya kita konfigurasi IP address-nya. Di router 2 itu ada gig 00 yaitu 10.10.10.2 dan gig 01 192.168.20.1. Langsung saja kita masuk ke interface gig 00, IP address 10.10.10.2 dan masukkan subnet mask-nya. Selesai, kita ke interface gig 01, IP address 192.168.20.1 dan subnet mask-nya. Oke, ini di router 2. Sekarang kita ke router 1. Di router 1 ada gig 00 yaitu 10.10.10.1 dan gig 01 ada 192.168.10.1. Kita masuk ke interface gig 00. Kemudian IP address-nya 10.10.10.1 dan masukkan subnet mask-nya.
Selesai, terus kita ke interface gig 01, kita masukkan IP address-nya 192.168.10.1 dan jangan lupa subnet mask-nya masukkan. Oke, selesai untuk konfigurasi IP address-nya. Terus kita setting di PC-PC-nya ya teman-teman, kita masuk ke PC-nya. Kemudian desktop IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.10.2. Subnet mask-nya kita masukkan dan gateway-nya yang tadi di router 1 yaitu 192.168.10.1. Terus kita ke PC 2. IP-nya 192.168.20.2. Subnet mask-nya kita masukkan dan default gateway-nya 192.168.20.1. Selesai. Di sini untuk PC 1 dan PC 2 ini belum bisa untuk berkomunikasi teman-teman, karena di gig 00 di tiap router belum tahu IP dari PC-PC-nya ya teman-teman. Kita coba lihat di router 1. Kita cek do show IP route. Nah, untuk di router 1 untuk SAS-nya adalah 192.168.10.2.1 ya teman-teman, atau titik 2. Untuk destination-nya yaitu 192.168.20.2, yaitu IP dari PC 2. Nah, di sini bisa dilihat belum ada 192.168.20.0. Itu belum ada di tabel routing ya, di router 1 ya teman-teman. Kita coba lihat di router 2. Untuk di router 2 destination-nya yaitu 10.0 do show IP route. Di router 2 kita tabel routingnya belum ada 192.168.10.0, itu belum ada di router 2. Nah, di sini kita akan membahas konsep static routing dan dynamic routing. Untuk static routing yaitu konfigurasinya secara manual. Artinya kita harus mengetikkan IP route, terus destination, dan next home atau gateway-nya. Artinya untuk konfigurasi routing atau kita akan masukkan IP route, destination, next home atau gateway-nya. IP route, terus destination-nya itu 192.168.20.0. terus kita masukkan subnet mask-nya, terus kita masukkan jalurnya lewatnya mana. Jadi jalurnya akan lewati 10.2. Begitupun sebaliknya untuk PC 2 ingin melakukan ke PC 1, kita harus mengetikkan IP route, destination-nya, kita masukkan subnet mask-nya, kita masukkan lewat jalur mana yaitu 10.1. Sekarang kita ketikkan address connector network adalah misalnya PC 1 akan melakukan dynamic routing atau melakukan address connector network, atau misalkan di router 1 ini melakukan dynamic routing, di router 1 ini akan melakukan address connector network. Jadi di router 1 ini akan melakukan promosi. Contoh, kita di sini lihat dulu di tabel routingnya. Do show IP route. Nah, di sini ada 10.0 dan subnet mask-nya 10.0. C yang ini ya, C adalah artinya konektor. Kita tuliskan terlebih dahulu. C 10.10.0/24 yaitu di gig 00 dan 192.168.10.0/24 itu ada di gig 01. Nah, kita coba lihat di router 2-nya, tabel routingnya. Do show IP route. Di router 2 juga ada 10.10.0 dan ada 192.168.20.0. Kita tuliskan lagi. Di router 2 ada 10.10.10.0/24 di gig 00, terus di 192.168.20.0/24 dan itu ada di gig 01.
Nah, kemudian misalkannya di router 1 akan melakukan advert connect network atau akan mempromosikan, jadi seolah-olah router 1 ini berbicara pada router 2, yaitu router 2 saya memiliki IP 10.2 dan 192.168.10.0/24. Jika kamu ingin melewati IP route pada di sini, lewat aku saja. Seperti itu ya teman-teman, router 2 akan melihat di tabel routingnya. Di tabel routingnya ada 10.10.10.0/24 dan 192.168.20.0. Setelah router 2 setelah melihat router 2 akan menjawab kepada router 1 yaitu oke, yang 10.10 sudah punya, tapi yang 192.168.10.0 belum punya. Nah, di sini di tabel routernya akan menambahkan dynamic routing. Artinya di router 2 akan menambahkan IP route secara auto. Nah, di router 2 IP-nya akan masuk yang 192.168.10.0/24 dengan networknya jalurnya 10.10.10.1. Jadi router 1 akan melakukan promosi terus di router 2 akan melihat tabel routingnya secara otomatis atau secara auto. Ini ketika kita setting menjadi dynamic routing. Begitu ya teman-teman, akan melakukan konfigurasi di salah satunya saja. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi routingnya. Protokol yang pertama yaitu RIP. RIP ini kita skip saja. RIP ini adalah no used atau ada EGRP yaitu Cisco. Artinya ketika misalkan router Cisco ketemu router Cisco akan konfigurasinya menggunakan EGRP ya teman-teman. Lalu ada OSPF. OSPF ini adalah open standard. Artinya misalkan Cisco akan menggunakan open standard. BGP ini yaitu open. BGP itu sama beda dengan OSPF atau EGRP. Nah, kali ini kita akan mencoba konfigurasi IP GRP terlebih dahulu. Kita ke router 1. Kita masuk ke ketikan router EGRP. Terus kita tanda tanya terlebih dahulu. Nah, di sini ada auto number. Kita akan bahas, kita milih dari 165, kita angka 10. Untuk autonomous itu sistem sama yaitu RGRP kita harus 10. Setelah itu melakukan interface akan melakukan promosi ke router lain-lain yang terhubung, yaitu ketikkan dulu network. Di router 1 ada 10.10.10.0 dan 192.168.10.0. Oke, kita masukkan 10.10.0, enter. Terus network 192.168.10.0. Ini selesai untuk dynamic routing di router 2. Langsung saja kita konfigurasi router EGRP 10. Kemudian kita masukkan networknya. Di router 2 ada 10.10.0. Nah, di sini ada peringatan bahwa IP 10.10.1 sudah ada networknya di router kedua ini. Artinya sudah ada tanggaan ya teman-teman. Di sini ada 10.10.0 dan di router 1 ada 10.10.0. Artinya kita sudah ada tanggaan. Terus di router 2 ada network 192.168.20.0. Enter. Selesai ya. Kita coba lihat do show IP route. Nah, di sini sudah ada ya 192.168.10.0 yaitu D. D ini adalah EGRP. Terus kita cek ke router satunya. Do show IP route. Nah, di sini juga sudah ada ya D dengan IP 192.168.20.20 dengan melewati jalur 10.10.2 ini berarti artinya menambahkan secara auto. Sekarang kita coba dari PC 1 ke PC 2. Awal-awal invalid, kita coba lagi.
Nah, sukses ya teman-teman. Ini adalah konfigurasi dynamic routing RCRP. Selanjutnya kita akan coba menambahkan satu router. Jadi di sini kita akan mengset topologi 3 router. Kita hapus dulu yang ini. Terus kita tambahkan router. Di sini satu router kita tambahkan PC-nya. Terus kita konekkan dari router ke router. Kemudian dari router 3 ke PC 3. Nah, di sini kita buat dulu IP-nya. Untuk di PC 3 IP-nya misalkan 192.168.30.2/24. Terus di gig 01 di router 3 adalah 192.168.30.1/24. Kemudian di gig 00 router 3 ini adalah 20.20.20.2/24. Dan di gig 02 itu adalah 20.20.1/24. Oke, di sini sama kita akan setting IGRP-nya, namun kita akan konfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di router 2 kita akan menambahkan IP 20.20.20.1, terus di router 3 kita akan menambahkan 20.2 ada 30.1. Sekarang kita ke router 2. Di router 2 kita masuk ke interface gig 02, kemudian no shutdown. Untuk mengaktifkannya terlebih dahulu, terus kita settingkan IP address 20.20.1 dan subnet masknya kita masukkan. Nah, ini di router 2, kita ke router 3. Kita masuk ke interface gig 00 sampai 1. Terus no shutdown. Nah, di sini sudah hijau, kita masukkan IP-nya di gig 00 adalah 20.2 dan gig 1 adalah 30.1. Interface gig 00. Terus setting IP address-nya 20.20.20.2 dan subnet masknya 255.255.0. Terus selesai, kita ke interface gig 01. Kemudian IP address 192.168.30.1 dan subnet masknya kita masukkan. Oke, selesai. Ini di router 3 kita setting IP-nya di PC. IP configuration 192.168.30.12. Subnet masknya kita masukkan, default gateway-nya 192.168.30.1. Nah, ini adalah untuk setup topologi 3 router. Kita akan mengkonfigurasi IGRP 3 router. Bahwa untuk dynamic routing kita akan mengharvestkan atau mempromosikan defaultnya, yaitu di router 3 ini adalah 20.20.20.0 dan 192.168.30.0. Kemudian karena di router 2 menambahkan network, kita akan mengharvestkan yang 20.20.0 ini. Oke, langsung saja kita ke router 3. Kemudian router IGRP 10 kita samakan dengan yang di router 1 dan di router 2 yaitu 10. Kita enter. Kemudian kita ke masukkan networknya 20.20.0 dan 192.168.30.0. Oke, selesai ya teman-teman di router 3. Sekarang kita ke router 2 untuk mengadvertisernya 20.0 ini. Router IGRP 10 network 20.20.0. Nah, di sini juga sudah ada peringatan bahwa network 20.20.0 ini bertenggang dengan di router 3. Kita coba cek to show IPRG network.
Nah, di sini ada 10.10.1 dan 20.20.2 teman-teman. Ini untuk di router 2 ya, yaitu 10.10.10.1 ada untuk di router 1 dan 20.20 yaitu adalah untuk router 3. Kita coba cek di router 3-nya. To show IP AGRP network. Nah, di router 3 ada 20.20.1. Itu adalah yang seperti teman-teman tahu, untuk satu router kita menambahkan router baru, kita akan mengkonfigurasikan secara manual di setiap routernya. Untuk dynamic routing ini kita hanya setting di router satunya ditambahkan atau router tetangganya atau yang di sampingnya teman-teman. Jadi untuk di router 1 kita tidak mengkonfigurasinya karena di router 3 ini sudah menginterface konektor networknya yaitu 20.20.2 dan 30.1. Nah, untuk yang di router 2 sudah menginterface konektor network. Kita bisa lihat di sini di router 3 to show IP route. Nah, di sini ada 10.10.0 yaitu ada 10.0 yaitu ada 20.0. Kita tahu bahwa tadi di router 3 ini tidak memasukkan 192.168.10.0 dan 192.168.20.0. Nah, ini untuk tetap routing ini mengkonfigurasinya secara auto. Kita coba lihat di router 2-nya. Nah, di sini ada 10.2 dan 30.0. Nah, ini juga menambahkan secara auto ya. Kita cek juga di router 1. Kita bahwa di router 1 tidak melakukan konfigurasinya apa-apa. Kita lihat show IP route. Nah, di sini juga ada 192.168.20.0 dengan melewati 10.10.2 dan ada 192.168.30.0 dengan melewati 10.2. Nah, di sini juga ada 20.20.20.0. Nah, ini juga terkonfigurasi secara otomatis ya teman-teman. Sekarang kita coba melakukan pengujian. Kita ngirim paket dari PC 3 ke PC 2. Sukses ya teman-teman, dari PC 3 ke PC 1. Sukses juga ya teman-teman. Seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi AGRP 3 router. Selanjutnya kita akan menambahkan switch. Kita akan menambahkan VLAN yang akan nanti kita setting menjadi dynamic routingnya. Kita tambahkan 2 PC. Di sini PC 4 kita konekkan dari switch ke router. Dari switch ke PC 4 dan switch ke PC 5. Untuk IP-nya adalah 192.168.40.2/24. Ini untuk di PC 4, di PC 5 192.168.50.2/24. Terus di gig 02 yaitu IP-nya 30.30.30.1/24. Ini untuk IP-nya ya teman-teman. Oke, langsung saja kita mengkonfigurasinya terlebih dahulu agar terhubung. Kita masuk ke switch. Di switch ini adalah FA01 ya teman-teman untuk mengkonfigurasikan terang. Interface FA01 switch port mode terang. Nah, sekarang kita akan membuat VLAN 40, VLAN 50. Setelah itu kita akan memasukkan portnya ke VLAN-nya. Kita masuk ke interface. Untuk di VLAN 10 ada FA02 PC 4 dan di FA05 yaitu PC 3 FA3. Interface FA02 terus switch port mode access, lalu switch port access VLAN 40. Lalu kita ke interface FA03 switch port mode access dan switch port access VLAN 50. Kita enter.
Selesai ini untuk konfigurasi port VLAN-nya. Sekarang kita akan konfigurasi di routernya. Interface gig 02, terus kita no shutdown untuk mengaktifkannya. Kita lihat di sini sudah hijau ya teman-teman. Terus kita ketikkan yaitu IP address 30.30.1, kita masukkan subnet masknya, enter. Terus kita akan mengonfigurasi sub internetnya yaitu interface gig 02.40, lalu encapsulation .1Q 40. Artinya gig 02 ini akan masuk pada VLAN 40 ya teman-teman. Terus kita IP address-nya untuk VLAN 40 192.168.40.1, kita masukkan subnet masknya. Oke, selesai. Kita balik lagi yaitu interface gig 02.50, lalu encapsulation .1Q 50, dan IP address-nya 192.168.50.1, kemudian subnet masknya kita masukkan. Oke, selesai untuk konfigurasi IP address-nya di router. Kita akan konfigurasi IP-nya ke PC-nya. Kita masuk ke PC 4, desktop IP configuration. Di PC 4 192.168.40.2, subnet masknya kita masukkan, dan untuk gateway-nya 192.168.40.1. Terus ke PC 5, desktop IP configuration 192.168.50.2, subnet masknya kita masukkan. Untuk gateway port gateway-nya 192.168.50.1. Oke, selesai teman-teman. Sekarang kita coba kirimkan paket di antar VLAN-nya. Kita hapus dahulu. Kita coba ke PC 4, PC 5, awal-awal invalid. Kita coba lagi PC 4 ke PC 5 dan successful ya teman-teman. Langsung saja kita konfigurasi dan dynamic routing pada switch dan routernya. Namun kita tidak setting di switch, kita akan setting di router ya teman-teman. Kita masuk ke router 3. Kita konfigurasi HRP yaitu router HRP 10. Terus kita masukkan networknya. Di sini kita akan memasukkan dari 40.0 dan 50.0 dan juga 30.0 ya ini teman-teman. Network 30.0, kemudian 192.168.40.0, dan network 192.168.50.0. Oke, ini adalah untuk VLAN untuk 40 dan VLAN 50. Kita coba cek to show IP route. Di sini sudah juga ada 192.168.50.0 dan sudah ada 40.0, ada 30.0, 20.0, 10.0. Selesai teman-teman. Artinya di sini untuk VLAN 40 dan 50 akan diatur versi konektor networknya kepada router-router tersebut ya teman-teman. Di sini kita tidak konfigurasi di router 1 dan di router 2, kita hanya setting di router 3 pada VLAN 40 dan 50. Sekarang kita PC 2 kita sudah berkomunikasi dengan PC 4 dan PC 5. Kita coba cek tabel routingnya di router 2. So IP route di sini juga sudah ada 192.50.0, 40.0, 20.0 dan 10.0. Kita juga cek juga di router 1 IP route. Di
router 1 juga ada 50, 40, 30.0, 20.0, dan 10.0. Sekarang kita coba pengujian ping kepada PC-PC-nya, misalkan dari PC 2 ke PC 4 atau VLAN 40, sukses ya. Terus dari PC 2 ke VLAN 50, sukses. Kita coba juga dari PC 1 ke PC 4, sukses. Dari PC 1 ke PC 5, dan di sini juga sukses ya teman-teman. Terakhir kita coba dari PC 3 ke PC 4, terus PC 3 ke PC 5 atau VLAN 50, dan di sini juga sukses ya teman-teman.